Setelah iQOO 2 tahun berturut-turut selalu jadi yang pertama buat menghadirkan smartphone dengan Snapdragon 8 series di Indonesia, kali ini untuk ketiga kalinya iQOO lagi-lagi jadi yang pertama nih. Kali ini dengan Snapdragon 8 Elite dan ini jadi yang pertama juga di Indonesia. Yes, sekarang ini iQOO hadir dengan smartphone jagoan terbarunya yaitu iQOO 13. Dimana menurut gue kehadiran HP ini tuh menurut gue merupakan upgrade yang signifikan banget nih sepanjang iQOO jualan smartphone flagshipnya di Indonesia. Yap, gue bisa bilang begini karena gue udah cobain sendiri si iQOO 13 ini selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue bakal ceritain experience-nya ke teman-teman semua nih. Kira-kira sebagus apa dan sekencang apa Snapdragon 8 Elite di iQOO 13 ini. So, pastiin buat teman-teman yang penasaran banget sama HP ini, teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah review dari iQOO 13 dan langsung aja check this out. Alright, seperti biasa buat ngebuka video ini, gue pengen ajak teman-teman semua untuk ngeliat dulu desain dari iQOO 13 ini nih guys. Dimana kalau seandainya teman-teman mungkin ngeliat sekilas soal desain dari si iQOO 13 ini, sebenarnya secara bahasa desain si iQOO 13 ini tuh gak jauh beda timbang sama pendahulunya yaitu iQOO 12 guys. Bentuk bodinya tuh kalau teman-teman perhatiin ini masih kelihatan mirip banget sama iQOO 12. Even dari segi pilihan warnanya pun juga masih sama nih. Ada yang varian Alpha kayak yang gue pegang sekarang dan ada juga varian warna Legend yang berkolaborasi sama BMW M Performance. Sekilas kalau kita perhatiin memang kayak nampaknya nggak ada perbedaan sama sekali sama pendahulunya. Tapi kalau teman-teman perhatiin sekarang ini di BAM kameranya ada lampu RGB-nya nih guys. Yang dinamain sama iQOO dengan nama Monster Halo Design. Nah, kalau teman-teman pengen tahu fungsi lampu ini tuh nggak cuman sebagai pemanis aja. Tapi ini juga bisa dijadiin sebagai notification light kalau seandainya ada notifikasi masuk atau telepon masuk nih guys. Bahkan kalau seandainya teman-teman pengen nyalain si dynamic light-nya ini terus-terusan juga nggak masalah. Karena ini menurut gue juga nggak berdampak signifikan sama sektor baterainya. Apalagi sekarang ini iQOO 13 juga udah tersertifikasi IP rating yang kelasnya itu paling tinggi nih guys. Yaitu IP68 plus IP69 dust and water resistant. Yes, meskipun awalnya memang gue agak sedikit ragu sama IP rating di iQOO 13 ini. Tapi setelah kemarin gue diajak sama iQOO Indonesia buat visit ke factory-nya mereka, gue tuh berubah pikiran guys, dan makin yakin HP ini tuh IP ratingnya bukan yang kaleng-kaleng. Yes, gue bisa bilang begini karena kemarin gue udah lihat sendiri mereka tuh QC-nya bener-bener dijaga ketat banget. Bahkan kemarin selama produksi gue tuh ngelihat sekitar 4-5 pengujian air pressure test untuk memastikan si IP ratingnya ini tuh bekerja dengan baik nih guys. Makanya setelah itu gue langsung memberanikan diri buat bawa HP ini nyemplung di dalam kolam berenang. Dan setelahnya pun HP-nya juga normal-normal aja guys, gak ada kerusakan sama sekali dan semuanya berfungsi dengan baik. Terus lanjut kalau berikutnya menurut gue juga di-upgrade banget sama iQOO 13 ini yaitu adalah sektor layar dan juga audionya. Di sektor ini gue juga ngerasain adanya peningkatan di sektor layarnya ya guys. Cuman memang di bagian bezelnya terutama di bagian bawahnya ini tuh masih sedikit lebih tebal timbang di bagian sampingnya. Tapi kalau kita ngomongin soal spesifikasi layarnya, ini tuh berasa upgrade banget sih guys. Layarnya ini tuh sekarang udah lebih gede dengan ukuran 6,82 inci berpanel 2K LTPO AMOLED 144Hz. Yang dimana peak brightness-nya ini juga menurut gua gokil banget nih. Yaitu bisa up to 4500 nits yang ngebantu banget kalau seandainya teman-teman pakai HP ini di kondisi outdoor atau nonton konten HDR. Ditambah lagi dual stereo speakernya juga punya bass dan juga clarity yang udah oke banget. Makanya menurut gua HP ini dipakai untuk kebutuhan multimedia atau bahkan streaming film, menurut gua kualitas layarnya udah bagus banget nih. Apalagi sekarang udah ada sertifikasi TUV Rainline Circular Polarization yang ngebantu banget bikin mata kita nggak capek-capek waktu nikmatin konten di iQOO 13 ini. Nah, terus sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya yang tentu aja paling menarik dari iQOO 13 yaitu adalah sektor performa dan juga user experience-nya. Seperti tadi gue bilang di awal, di sektor ini iQOO lagi-lagi jadi yang pertama buat ngebawa Snapdragon 8 series di Indonesia nih guys. Yap, jadi di sini iQOO 13 ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 8 Elite.
Yang dimana Snapdragon 8 Elite di smartphone ini tuh nggak sendirian nih guys, tapi iQOO juga menyematkan super computing chip Q2 untuk menunjang performa dari si iQOO 13 ini. Terus sekarang ini pun iQOO 13 juga hadir dengan dua buah varian RAM dan juga storage, yaitu 12/256GB dan juga 16/512GB. Dan out of the box, HP ini juga udah dibekali sama Vantage OS 15 berbasis Android 15 nih guys, yang ada fitur AI-nya juga. Di sini gue udah cobain beberapa fitur-fitur AI di iQOO 13 ini, kayak Circle to Search, Screen Translation, dan juga AI Erase. Dan untuk urusan soal AI dan juga performance sih, menurut gue HP ini udah nggak perlu ditanyain lagi lah ya. Udah pasti 100% monster banget. Nah, gue bisa bilang begini karena performa dari iQOO 13 ini tuh udah gue jamin banget bisa ngelibas semua aplikasi di Play Store tanpa kendala. Even untuk game yang berat banget macam Genshin Impact pun juga menurut gue ini easy banget guys. Bisa dimainin di grafik highest dengan frame rate 144 fps berkat adanya fitur game frame interpolation nih guys. Ditambah lagi sekarang dari segi grafisnya pun juga udah dipertajam dengan adanya fitur GSR atau Game Super Resolution. Dan jujur gue yakin sih guys, buat teman-teman yang udah ngerasain fitur ini tuh pasti bakal susah banget move on dari si iQOO 13 ini. Nah, masih ngomongin soal performanya, gue juga yakin teman-teman pasti punya pertanyaan yang sama, yaitu adalah chipset ini panas apa kagak? Dan untuk jawab pertanyaan tersebut, gue bisa tegaskan si iQOO 13 ini tuh secara performa ataupun suhunya tuh aman banget guys. Well, tapi memang kemarin itu gue sempat dengar cerita dari user di luar negeri kalau ada smartphone dari brand lain dengan Snapdragon 8 Elite yang punya isu overheat. Dan untungnya ini tuh nggak terjadi sama sekali di iQOO 13 ini nih guys. Bisa gue bilang di sini tuh 7K Ultra VC dan juga super computing chip Q2-nya ini tuh bener-bener nge-carry banget dari segi suhu dan juga stabilitas performa si iQOO 13 ini. Soalnya kemarin waktu gue geber Genshin Impact di HP ini dengan fitur GSR dan juga frame interpolation yang nyala, suhu HP ini tuh cuma mentok di 42 derajat aja nih guys. Which is ini cukup adem mengingat gue itu nge-push total performa dari si iQOO 13 ini. Nah, terus setelah kita ngebahas soal performanya, gue juga pengen sedikit cerita tentang experience gue selama pakai Vantage OS di smartphone-nya iQOO. Jujur, kalau kita ngomongin soal softwarenya, gue tuh suka banget sama cara iQOO buat nge-handle bug di smartphone mereka ya guys. Jadi, sedikit cerita, mereka itu sebenarnya menurut gue gercep banget kalau ngurusin masalah bug di sebuah smartphone. Soalnya kalau seumpama teman-teman mengalami bug di smartphone kalian tuh tinggal lapor aja ke timnya iQOO atau bisa juga pakai aplikasi iQOO Store di bagian feedbacknya nih guys. Sepengalaman gue sih, dulu sebenarnya gue udah sempat coba ngelapor untuk masalah bug di third party apps dan juga wifi yang uncompatible sama smartphone iQOO gue. Dan turns out penanganannya tuh menurut gue cepet banget nih guys. Dan update perbaikannya pun langsung digulirkan ke smartphone gue di update software berikutnya. Makanya in terms of performance dan juga software support, gue tuh nggak ragu sama sekali sama brand yang satu ini. Even kalau gue boleh kasih nilai, gue mungkin bakal kasih skornya di 10 dari 10 nih guys. Untuk iQOO Indonesia in terms of performance dan juga software experience. Nah, terus lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kemampuan baterai dan juga charging dari si iQOO 13 ini. Di sektor baterai, iQOO menurut gue juga kasih update yang bisa gue bilang signifikan banget ya guys. iQOO 13 ini tuh sekarang baterainya ada di 6150 mAh dan punya kemampuan charging flash charge 120 Watt. Dan bisa gue bilang kemampuan baterainya ini tuh so far the best banget sih guys untuk kelas smartphone flagship di Indonesia. Gue bisa bilang begini karena gue udah ngetes sendiri HP ini untuk dipakai seharian penuh, dipakai untuk foto-foto dan juga untuk main game. HP ini tuh punya performa baterai yang tahan 1 harian penuh. Even untuk SOT-nya pun bisa gue bilang juga oke banget untuk ukuran smartphone flagship nih guys. Bisa di angka 8-9 jam dengan kemampuan charging yang under 1 jam untuk ngecas dari 0 sampai penuh. Makanya bisa gue bilang ini HP tuh bakal cocok banget buat teman-teman yang nyari smartphone dengan performa tinggi dan kemampuan baterai yang oke banget. Apalagi di smartphone ini juga ada fitur bypass charging nih guys, yang ngebantu jaga keawetan baterai HP ini supaya nggak cepet ngedrop kalau seandainya kita hobi push rank.
Nah, terus lanjut ke setup berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari si iQOO 13 ini. Mungkin sebelum kita ngebahas kamera, gue yakin teman-teman pasti banyak yang bertanya ya, Bang, kenapa HP-nya tuh udah nggak pakai periscope lagi? Well, mungkin sebelum menjawab itu semua, gue pengen ajak teman-teman untuk lihat dulu spesifikasi kamera dari si iQOO 13 ini ya guys. Jadi smartphone ini tuh untuk setup kameranya dibekali sama setup triple kamera 50 megapiksel yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony IMX921 dan untuk kamera lainnya di sini iQOO 13 juga dibekali sama 50 megapiksel ultrawide dan juga 50 megapiksel telephoto 2x yang sensornya pakai Sony juga nih guys. Terus kalau ngomongin soal kamera depan, iQOO 13 tuh dibekali sama kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, jujur gue bisa bilang HP itu secara hasil fotonya udah oke banget sih guys. Gue kemarin udah sempet bawa HP ini ke Taman Safari buat hunting foto dan turns out gue suka banget sama karakter foto dari smartphone ini. Dimana kalau kita ngomongin soal elemen-elemen fotonya seperti dari segi detail, HDR, highlight, dan juga warnanya, ini tuh masuk banget di selera gue guys. Tapi sebelum lanjut, gue juga pengen kasih tahu kalau di sini untuk mode warnanya semuanya gue pakai yang default aja. Tapi teman-teman bisa lihat deh, di sini tuh karakternya menurut gue meskipun vivid, tapi ini tuh vividnya nggak yang berlebihan gitu. Dipakai buat foto orang pun, skin tone-nya juga menurut gue masih aman banget. Dan untuk menjawab pertanyaannya tadi soal kamera periscope, kayaknya untuk kebutuhan zooming ketiadaan periscope ini tuh kayak bukan jadi masalah ya guys. Soalnya teman-teman mungkin bisa lihat sampel foto satwa yang udah gue jepret pakai 4x sampai 10x digital zoom dari si iQOO 13 ini. Turns out hasil fotonya itu teman-teman bisa lihat ya, ini tuh hasilnya tetap tajam tanpa adanya efek sharpening yang berlebihan. Lanjut ke kamera depannya pun juga sama, menurut gua hasil fotonya tuh detail dan juga punya HDR serta warna yang udah oke banget. Dan lanjut ke foto low light di sini nih, yang bikin gua salut banget sama kameranya si iQOO 13 ini. Yes, jadi teman-teman bisa lihat di sampel foto dari iQOO 13 ini, baik dari kamera ultra wide, wide ataupun telefotonya ini tuh nggak jomplang sama sekali. Dimana kalau biasanya smartphone lain itu antar kameranya di kondisi low light kelihatan jomplang banget. Tapi turns out si iQOO 13 ini tuh bisa ngasilin warna, detail, dan juga exposure yang oke banget nih guys untuk dipakai di foto low light. Dari segi noise sama kemampuan telephoto 2x-nya pun juga menurut gue masih oke banget untuk dipakai di foto low light. Jadinya menurut gua ketiadaan periskop di iQOO 13 ini sih bukan downgrade ya guys, melainkan emang beda aja peruntukannya sama iQOO 12 yang pakai kamera periskop. Nah, masih ngomongin soal kamera, jujur gua salut banget sama kemampuan videografi dari si iQOO 13 ini. Karena kayaknya iQOO ini tuh ngedengerin banget konsumennya untuk urusan perekaman videonya ya guys. Gak nanggung-nanggung, kali itu iQOO ngasih perekaman hingga 8K 30fps yang stabilisasinya tuh menurut gua oke banget. Tapi sebenarnya di antara itu semua yang pengen gua apresiasi banget itu ada dari perekaman 4K 60fps-nya nih guys, yang menurut gua smooth dan juga stabil banget. Apalagi sekarang kemampuan 4K 60fps-nya ini juga udah hadir di kamera depan dari iQOO 13 ini. Jadinya kalau kita ngomongin soal sektor kamera, gue bisa banget rekomendasiin si iQOO 13 ini nih guys. Even gue bisa bilang ini tuh nggak kalah sama flagship lain yang punya rentang harga yang sama. So guys, jadi teman-teman lihat sekarang ini adalah sampel perekaman kamera depannya iQOO 13 nih guys. Gue suka banget karena sekarang ini iQOO 13 udah serius di sektor kameranya. Dan mereka tuh kali ini di kamera depannya bisa nge-record sampai 4K 60fps nih guys. Jadi untuk hasilnya kurang lebih kayak begini. Di sekitaran gue ini tuh kayak ada noise suara kendaraan dari depan sana ya guys ya. Dan menurut teman-teman gimana hasil perekaman stabilisasi dan juga audionya, teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus tadi setelah kita ngebahas soal semua dari iQOO 13 ini, pasti teman-teman penasaran sama harga dari si iQOO 13 ini ya guys. Bocornya sih untuk harganya iQOO 13 itu mungkin dibanderol dengan harga 10-11 jutaan. Dan kalau emang harganya tuh beneran segitu, gue bisa bilang HP ini sih worth it banget guys. Mengingat ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Elite pertama yang performanya tuh udah terjamin ganas banget. So, bisa gue bilang ini HP tuh cocok banget buat teman-teman yang pengen ngerasain smartphone Android paling kenceng saat ini. Karena emang menurut gue upgrade yang ditawarkan sama iQOO 13 ini tuh emang signifikan banget guys.
Palingan sedikit catatan aja untuk iQOO, untuk soal desainnya gue harap di tahun depan bisa kasih desain yang lebih baru. Cuman terlepas dari itu semua sih, gue bisa bilang ini HP tuh recommended banget nih guys. Dan buat teman-teman yang pengen beli HP ini bisa langsung aja cek tag produksi yang udah gue taruh sini, atau langsung aja bisa cek link yang udah gue taruh juga di kolom deskripsi. So, palingan segitu dulu aja untuk video review kita tentang si iQOO 13 ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa kebantu, bisa bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman semua ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!